Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jumaidah, stambuk N1D1190773. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang analisis cerpen alamat karya Vira Basuki menggunakan kajian pendekatan stilistika. Oke, baik. Kita masuk kepada pengertian stilistika. Jadi di sini telah dikatakan bahwa stilistika adalah ilmu tentang gaya bahasa atau style. Nah, di sini muncul pertanyaan, apa sih sebenarnya gaya bahasa itu? Mari kita simak. Oke, yang dimaksud dengan gaya bahasa di sini adalah yang pertama, pemanfaatan kekayaan bahasa oleh seseorang dalam bertutur atau menulis. Yang kedua, pemakaian ragam tertentu untuk memperoleh efek tertentu. Yang ketiga, keseluruhan ciri bahasa sekelompok penulis sastra. Jadi itu saja definisi atau pengertian tentang stilistika. Lanjut, ada 5 fungsi karya sastra menurut Suharyanto, yaitu yang pertama fungsi rekreatif, fungsi didaktif, fungsi estetis, dan fungsi moralitas, serta fungsi religius. Oke, baik, saya akan mencoba menjelaskan dari beberapa fungsi tersebut. Baik, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, fungsi rekreatif, yaitu memberikan rasa senang, gembira, serta menghibur para pembacanya. Yang kedua, fungsi didaktif, yaitu karya sastra yang baik mampu mengarahkan dan mendidik para penikmat membaca dengan nilai kebenaran dan kebaikan yang terkandung di dalamnya. Yang ketiga, fungsi estetis, yaitu sastra itu indah secara otomatis akan memberikan keindahan bagi para penikmat dan para pembacanya. Yang keempat, di sini maksudnya yaitu fungsi moralitas, yaitu sastra yang baik biasanya mendukung nilai-nilai moral yang tinggi. Dengan begitu, maka para pembacanya akan mampu mengetahui mana bacaan yang sastra yang baik dan mana yang jelek atau yang baik itu tidak baik bagi dirinya sendiri. Yang kelima, fungsi religius, yang artinya di sini karya sastra mengandung nilai atau ajaran agama yang harus dan wajib diteladani oleh para pembacanya. Oke, baik, kita lanjut kepada kajian stilistika cerpen. Dalam cerpen alamat ini, pengarang dalam cerpen alamat menggunakan berbagai macam pilihan leksikal dalam menggunakan gagasannya, antara lain pemanfaatan sinonim, yang di sini sejumlah kata dalam bahasa dapat digunakan secara lugas. Misalnya, dalam bidang keilmuan, makna denotatif yang paling diutamakan, akan tetapi lebih banyak kata yang dalam penggunaannya harus diperhitungkan makna konotatifnya. Yang ketiga, pemanfaatan anomali. Di sini meskipun kita dapat membuat beribu-ribu kombinasi butir leksika, ternyata ada juga pembatasan dalam pemilihan pasangan kata yang hendak dipersandingkan. Misalnya, kita dapat menyatakan buku yang tebal dan tumbuhan yang subur, cuan yang subur dan tumbuhan yang pasangan atau persandingan kata yang itulah yang cerah, air yang jernih, pasangan tebal dianggap tidak cocok, tidak berterima, disebut anomali. Di situ dianggap tidak lazim. Yang keempat, pemanfaatan metafora. Pemanfaatan metafora kiasan adalah majas yang mengandung perbandingan yang tersirat sebagai pengganti kata atau ungkapan lain untuk melukiskan kesamaan atau kesederhanaan makna. Yang kelima, pemanfaatan merupakan gaya bahasa yang menyebutkan sebagian benda untuk menyebutkan atau menyatakan keseluruhannya. Misalnya, kerjaku aku bisa melihat rambut-rambut kasar, sisa-sisa cukuran hidung mancungnya, dagu lancipnya, dan sebagainya. Yang keenam, pemanfaatan repetisi. Di sini repetisi merupakan majas yang menggunakan perulangan atau pengulangan kata kunci, kata yang dianggap sebagai penting dari dalam kalimat sehingga memberikan efek tertentu dalam penyampaian makna. Misalnya, repetisi kata aku di bawah ini, tenang bagaimana? Kamu nggak seperti yang aku. Kalau dia yang selama ini aku harapkan, aku dambakan, aku inginkan, aku impikan, dan yang aku impikan, kata aku merupakan repetisi yang menegaskan makna tentang keberadaan aku sebagai tokoh cerita. Jadi yang ketujuh, pemanfaatan perumpamaan, peribahasa yang memperbandingkan dengan keadaan atau sifat seseorang dengan keadaan yang berbeda-beda yang terdapat di sekeliling kita, seperti hewan, tumbuhan, dan lain sebagainya. Yang kedelapan, misalnya pemanfaatan hiperbola. Di sini dikatakan hiperbola merupakan majas yang melukiskan suatu benda atau peristiwa yang dibesar-besarkan atau secara berlebih-lebihan untuk mendapatkan efek tertentu terhadap pembaca.
Misalnya dadaku rasanya mau copot, jadi aku kembali duduk. Di situ pada halaman 8 dalam cerpen alamat selanjutnya masuk yang ke-9, pemanfaatan paradoks. Di sini dikatakan paradoks daya bahasa yang digunakan pernyataan yang isinya secara perintas seolah-olah bertentangan dengan pendapat umum, tetapi jika dilitik dengan seksama ternyata pernyataan itu ada benarnya. Kita masuk kepada selanjutnya. Oke, baik, kita masuk pada bagian terakhir, yaitu simpul pembahasan. Pengarang Wirabasuki dalam cerpen alamat ini menggunakan berbagai macam pilihan leksikal dalam mengungkapkan gagasannya. Salah satu pilihan leksikal tersebut adalah pemanfaatan sinonim, kata asing, anomali, metafora, pars fototo, repetisi, perumpamaan, hiperbola, dan paradoks. Jadi pengarang cerpen alamat ini memiliki ciri khas dalam mengekspresikan bahasa yang digunakan dalam cerpen ini. Pengarang banyak menggunakan istilah-istilah asing, khususnya bahasa Inggris dalam mengungkapkan tempat atau setting cerita. Vira tak pernah luput menyebutkan setting apartemen. Hal ini disebabkan oleh gaya hidup Wirabasuki yang tinggal di apartemen. Di Singapura merupakan gaya hidup kota metropolitan yang tinggal di apartemen pada saat itu. Jadi kita dalam cerpen ini dapat mengambil saran. Baik, adapun sarannya, kumpulan cerpen ini layak dijadikan bahan bacaan bagi mahasiswa. Layaknya dapat dilihat bahasa yang digunakan penuh dengan ungkapan yang retoris, penggunaan berbagai macam pilihan leksikal yang tidak pornografi, sebagaimana yang kita ketahui bersama sebelumnya. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.